suami mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain, ya, bersama dengan laki-laki lain, ayaqtuluhu, bolehkah dia langsung membunuh, ya, membunuh laki-laki itu, am kaifa yaf'al, atau apa yang harus dia lakukan, ya. Jadi memang ini masuk dalam kategori sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang oleh kaum muslimin dahulu itu dianggap satu perkara yang, ya, besar, aib, apabila seorang wanita didapati, seorang istri, ya, itu didapati bersama dengan laki-laki yang lain. Nah, ya. Coba, ya, kita lihat kondisi kita hari ini, nah, ya, sudah terjadi pergeseran yang luar biasa, ya. Pergeseran yang luar biasa. Kalau dahulu ini perkara yang, ya, sangat besar, bahkan sampai-sampai dia mengatakan, dia meminta izin atau dia bertanya, boleh enggak orang itu dibunuh saja, kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya, ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, ya, ayat-ayat yang terkait dengan masalah li'an, yang tata caranya sebentar akan kita jelaskan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada pembahasan syurutuhu wa kaifiyatuhu, bagaimana syarat-syarat li'an ini, ya. Jadi bagaimana syarat sehingga li'an ini bisa dilaksanakan, ya, ucapan sumpah yang diucapkan oleh suami kemudian dibalas oleh seorang istri yang tidak menerima tuduhan itu. Ya, jadi suaminya menuduh istrinya berzina, sementara istrinya menolak tuduhan itu, dan masing-masing berpegang pada pendapatnya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah. Ya. Nah, syaratnya di sini dikatakan dalam kitab ini, syurutu sihhatil li'an, syarat sahnya li'an itu yang pertama, an yakuna baina zawjaini mukallafain balighaini aqilain, ya. Bahwa li'an ini boleh dilakukan atau sah dilakukan ketika pelaku li'an ini adalah pasangan suami istri, ya. Pasangan suami istri yang dua-duanya itu mukallaf, ya. Mukallaf balighaini aqilain, sudah balik dan dua-duanya aqilain, berakal. Jadi kalau dia bukan pasangan suami istri, maka tidak boleh saling meli'an, ya. Umpamanya saudara suami dengan istri, saudara suami dengan dengan iparnya mungkin, ya, atau itu tidak bisa, ya. Jadi bolehnya li'an ini perzinahan. Yang ketiga, an tukadzibal mar'atu rajul fi kadhihi hadza. Jadi syarat yang kedua harus ada tuduhan. Syarat yang ketiga, istrinya itu menolak tuduhan itu, ya. Jadi memang istrinya tidak menerima atau mendustakan tuduhan itu. Jadi dia katakan, tuduhanmu bohong. Antukadziba al-mar'atu rajul fi kadhihi hadza, dengan tuduhan itu. Jadi istri menolak dan mengatakan tuduhan itu tidak benar, ya. Wa yastamir takdzibuha lahu ila inqida'il li'an, dan penolakan itu, ya, penolakan itu berlangsung sampai selesainya li'an. Jadi kalau sebelum li'an istrinya mengaku, nah itu tidak jadi li'an, ya, tidak jadi li'an. Nah, maka akan ditegakkan kepadanya hukum had, ya. Jadi
syaratnya itu bahwa penolakan itu ya penolakan dari istri itu terus, ya. Jadi tetap pada prinsip bahwa dia menolak tuduhan itu sampai selesainya proses li'an. Jadi kalau sementara atau sebelum proses li'an itu istri mengaku, maka tidak jadi, tidak terpenuhi syarat li'an itu, ya. Nah, itu syaratnya. Jadi memang istrinya tetap pada prinsip bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, an yatimmal li'anu bihukmi hakim. Proses li'an ini harus melalui hakim yang resmi, yang sah. Apa maksudnya para jamaah sekalian? Jadi tidak boleh person-person. Jadi umpamanya ya, person-person atau pasangan suami istri itu melakukan li'an secara sendiri-sendiri, tidak boleh. Ya, umpamanya ada pasangan yang selingkuh, kemudian dia datang ke masjid, ayo kita baku li'an, tidak boleh. Ini harus dilakukan di depan hakim. Ya. Saya tidak tahu di negara kita apakah difasilitasi ini. Ya, saya belum baca undang-undang keluarga kita, ya, atau di peradilan agama. Mungkin ada ya, tapi wallahu alam apakah ya peradilan agama kita memfasilitasi li'anin. Ya, wallahu alam. Nah, cuma kalau dalam hukum Islam, ya, li'an yang seperti ini itu harus dilakukan di depan hakim, ya, di hadapan orang yang diberikan wewenang untuk memutuskan perkara yang seperti ini. Nah, ya, jadi tidak boleh dilakukan secara personal, secara sepihak oleh masing-masing keluarga umpamanya. Kenapa? Karena ini terkait dengan kehormatan. Nah, ya, terkait dengan kehormatan, dan kalau diberikan kebebasan masing-masing melakukan ini, maka akan kacau kehidupan kita. Nah, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini syarat yang keempat. Nah, sekarang bagaimana tata cara li'an ini? Jadi kalau terpenuhi syaratnya semua, maka bagaimana caranya li'an ini? Ya. Ya, ini bukan mau dipraktekkan ya. Ya, tapi kalau ada yang seperti ini, maka tata caranya seperti ini. Jadi tata caranya di sini dikatakan kaifiyatul li'an wa sifatuhu. Sifatul li'an, jadi tata cara proses li'an ini bagaimana prosesnya? Di sini dikatakan an yaqula zauju indal hakim amama jam'in minan nas. Jadi seorang suami berkata di hadapan hakim dan di hadapan sekumpulan orang. Jadi boleh disaksikan. Ya, jadi boleh disaksikan oleh orang lain. Jadi suami mengatakan di hadapan hakim dan dipersaksikan oleh banyak orang. Ya, an yaqula az-zawju indal hakim amama jam'in minan nas ushhidullah. Ya. Ushhidullah inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Nah, jadi itu kalau dalam bahasa Arab ya. Apa artinya? Saya ushhidullah, saya bersaksi dengan nama Allah bahwa apa yang saya tuduhkan itu benar. Inilah minas sadiqin. Apa yang saya tuduhkan itu, saya ini benar apa yang saya tuduhkan. Fima ramaitu bihi zaujati. Terhadap tuduhan yang saya tuduhkan kepada istriku fulanah. Disebut fulanah. Si fulanah disebut namanya. Ya. Karena bisa saja seorang suami punya lebih dari satu istri, maka harus disebut fulanah minaz zina. Ya, tuduhan perzinahan yang dilakukan oleh fulanah, istri saya fulanah. Ya. Berapa kali dia ucapkan ini? Berapa kali? Yaqulu dzalika arba'a marrat. Ucapan persaksian ini diucapkan berapa kali?
4 kali sebagai pengganti 4 orang saksi. Nah itu kenapa 4 kali? Karena sebagai pengganti dari 4 orang saksi yang harus dihadirkan kalau menuduh perzinahan. Ya. Ya, jadi kalau tidak punya 4 orang saksi, jangan coba-coba menuduh orang berzina. Kapan tuduhan itu tidak bisa dibuktikan dengan 4 orang saksi, ada konsekuensinya. Anda ini di haddul kadzab namanya, bisa dicambuk 80 kali. Ya, jadi kita ini dalam Islam, kehormatan seseorang itu harus tetap dijaga meskipun ada indikasi yang mengarah ke sana. Tetapi kalau belum ada bukti yang jelas, tidak boleh kita main tuduh. Ya, bahkan ini diantara hal yang akan menggerus. Saya ulangi, ini tuduhan-tuduhan yang seperti ini bisa menjadikan seorang nanti menjadi muflis. Tahu muflis? Orang yang bangkrut. Ya, karena dalam hadis itu dikatakan, atadruna manil muflis? Ya, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Ya, orang yang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, ya, sedekah. Tapi apa? Di antaranya wakadha fahadha, dia pernah melakukan tuduhan perzinahan kepada si fulan. Nah, maka kalau tuduhan itu tidak benar, maka ini yang akan menggerus ya pahala kebaikan yang kita lakukan ya selama hidup kita. Maka hati-hati. Nah, jadi kenapa 4 kali? Karena memang harus datang dengan 4 orang saksi. Jadi ucapan ini, usyhidullah, saya bersaksi demi Allah, ya, atau saya persaksikan dengan menyebut nama Allah bahwa tuduhan saya bahwa istri saya fulana melakukan perzinahan itu adalah benar, itu diucapkan 4 kali. Wa yushiru ilaiha in kanat hadirah. Bahkan kalau istrinya hadir di majelis itu, kalau istrinya hadir di majelis itu, dia diperintahkan untuk menunjuk istrinya itu. Oh ini fulanah ini. Ya. Harus ditunjuk. Wa yushiru ilaiha in kanat hadirah. Wa yusammiha in kanat gaibah bima tatamayyazu bihi. Kalau istrinya tidak hadir di majelis itu, maka dia menyebut nama istrinya dan sifat yang membedakan istrinya dengan yang lainnya. Nah, jadi dia harus wa yusammiha, disebut namanya, fulana. Ya. Fulana siapa? Ya. Ya. Disebut namanya atau dengan ya fulana disebut namanya yang membedakan dia dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh dia katakan istri saya saja, tidak boleh. Karena bisa saja istrinya lebih dari satu. Ya, maka dia harus menyebut ya nama istrinya itu secara jelas. Kemudian tidak cukup 4 kali dia ulangi. Summa yazidu fi syahadatil khamisah ba'da an ya'idhahu al-hakim wa yuhaddiruhu min al-kadhib wa alayya la'natullah in kanat min al-kadhibin. Ya. Kemudian setelah itu hakim menasihati. Hakim menasihati. Apa nasihat hakim? Jadi hakim tidak hanya diam ya. Tidak hanya sekedar ya silahkan berlian, tidak. Hakim berfungsi sebelum menetapkan perkara itu, hakim itu menasihati. Ya, ya'idhuhul hakim wa yuhaddiruhu minal kadhib. Jadi dinasihati. Jangan-jangan ya tuduhanmu itu tidak benar, atau jangan-jangan ini dusta. Ya. Jadi pada prinsipnya hakim itu berusaha jangan sampai li'an ini terjadi karena konsekuensinya berat. Ya, seperti yang akan kita jelaskan sebentar. Ya, jadi dinasihati dulu oleh hakim setelah dia bersumpah, dinasihati, ya, hati-hati tuduhan ini jangan sampai dusta. Ya. Nabi SAW, para jemaah sekalian, ketika seorang wanita itu datang kepada Nabi SAW dan mengaku berzina, apakah Rasulullah SAW, nanti silakan dibaca kisahnya, apakah Rasulullah SAW serta-merta ketika wanita itu melapor langsung mengatakan, oh kalau begitu besok engkau akan dirajam? Tidak. Rasulullah berusaha untuk mengelak, Rasulullah berusaha untuk karena tidak mudah untuk menetapkan
perkara itu. Ya, jadi hakim pun ketika menerima persaksian yang seperti ini, itu juga harus menasihati. Ya, menasihati. Jangan sampai ini dusta, jangan sampai ini ya, tidak benar, ya, dan seterusnya. Dan mengingatkan jangan sampai apa yang Anda tuduhkan itu berdusta. Nah, tapi kalau ternyata sang suami tetap pada keputusannya, maka dia harus menambah sumpah yang kelima. Jadi bukan hanya sekedar 4 kali, dia harus menambah persaksian yang kelima. Tapi berbeda ya. Yang kelima itu dia katakan, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Jadi yang kelima dia mengatakan seperti ini. Jadi 4 kali tadi persaksian ya, bahwa tuduhannya benar, istrinya melakukan perzinahan. Yang kelima dia katakan, dan saya siap menerima laknat dari Allah jika saya termasuk orang yang berdusta terhadap tuduhan itu. Nah, itu yang kelima. Dia katakan, saya siap untuk mendapatkan laknat dari Allah. Makanya disebut dengan li'an. Ya, saling melaknat. Karena memang disebutkan ini. Jadi ada kesiapan. Ya, ada kesiapan bahwa dia siap untuk dilaknat. Alayya la'natullah. Saya siap dilaknat oleh Allah. Ya, jadi tidak boleh main-main di sini. Ya. Kalau tuduhannya itu tidak benar. Atau dia berdusta dengan tuduhan itu. Berhenti di sini belum. Belum selesai proses li'an. Jadi suami dulu ya. Kemudian summa taqulul mar'atu arba'u marrat. Kemudian setelah itu wanita ini, sang istri mengucapkan 4 kali juga. Jadi suami 4 kali ditambah yang kelima ya. Nah, dibalas oleh istri. Kan ini saling melaknat di depan hakim. Summa taqulul mar'atu arba'a marrat. Ushhidu billah laqad kadzaba fima ramani bihi minaz zina. Apa yang dia katakan? Apa yang dia persaksikan? Saya bersaksi demi Allah, apa yang dia tuduhkan itu dusta. Jadi harus wanita ini, sang istri ini menolak dan bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa tuduhan suaminya itu dusta. Berapa kali? 4 kali. Sama. 4 kali. Jadi dia harus, jadi 4 kali itu sebagai penolakan terhadap 4 ucapan suami tadi. Ya. Ushhidu billah laqad kadzaba fima ramani bihi minaz zina. Tuduhan zina yang dituduhkan oleh oleh suaminya itu dia katakan dusta dengan menyebut nama Allah. Ushhidu billah laqad kadzaba fima ramani bihi minaz zina. Saya bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa dia berdusta dengan tuduhan perzinahan yang dituduhkan kepada aku. Summa yazidu fi syahadatil khamisah. Tidak cukup 4 kali, harus ditambah dengan persaksian yang kelima. Apa yang kelima? Wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan dia, ya, sang istri mengatakan, saya siap untuk mendapatkan murka, ghadab, murka dari Allah kalau tuduhan suami saya benar. Ya. Ya. Jadi sang istri ini membalas itu dan bersaksi ya 4 kali, kemudian yang kelima mengatakan dia siap untuk mendapatkan murka. Ya, murka dari Allah apabila tuduhan suaminya itu benar. Nah, ini para jamaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan. Ini semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-6 dan seterusnya. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Ini bagi suami ya. Innahu laminas sadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi yang kelima, suami itu mengatakan kalau dia dusta, maka dia siap untuk mendapatkan laknat dari Allah. Wa yadra'u anhal adzab,
Dan setelah itu wanita yang ya sang istri itu yang yang menyanggah ya, menyanggah tuduhan itu. Wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Setelah itu istri yang menyanggah bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan yang kelima, sang istri mengatakan dia siap untuk menerima murka, kemarahan dari Allah kalau tuduhan suaminya itu benar. Itu dalam surah An-Nur ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9 atau ke-10. Ya. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi itu proses li'an. Tata caranya seperti itu. Dan itu harus diucapkan di depan hakim dan dipersaksikan oleh sekelompok orang. Ya, sebagai saksi atas li'an itu. Nah, ini yang terakhir, apa konsekuensi kalau sudah terjadi li'an? Jadi suami meli'an istrinya, saling melaknat, ya. Apa konsekuensinya? Nah, di sini katakan idza tamma li'an fa innahu yatarattabu alaihi ma ya'ti. Jadi kalau sudah mula'ana, li'an ini terjadi, apa konsekuensinya? Yang pertama, suqutu haddil kadhafi aniz zauj. Jadi gugurnya haddul kadhab bagi suami. Harusnya kalau bukan suami istri, harusnya kalau seorang menuduh seorang wanita berzina, itu namanya kadzab. Itu namanya tuduhan, perzinahan. Maka dia harus datang dengan 4 orang saksi. Ya. Nah, kalau ternyata itu terjadi antara pasangan suami istri, maka cukup suami ini bersumpah 4 kali. Nah, kalau dia sudah meli'an, maka otomatis haddul kadzab, hukuman terhadap orang yang menuduh kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi menjadi gugur bagi suami. Kan harusnya suami kalau dia tidak mau bersaksi 4 kali, itu tetap dikadzab itu. Ya. Harus dikadzab. Artinya ditegakkan kepadanya haddul kadzbi. Ya, had hukuman bagi orang yang menuduh melakukan perzinahan. Berapa kali dicambuk? 80 kali. Ya. Nah, maka cambukan 80 kali itu menjadi gugur. Karena sudah li'an. Ya, dia sudah seakan-akan dia sudah datang dengan 4 orang saksi dengan persaksiannya itu. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua, subutul furqa baina zawjaini wa tahrimuha alaihi tahriman mu'abbada walau lam yufarriqil hakim bainahuma. Nah, ini konsekuensi yang kedua. Apa itu? Otomatis dengan li'an ini kedua pasangan ini otomatis berpisah. Jadi tidak boleh lagi setelah itu berkumpul sama sekali. Dan ini berlaku selama-lamanya, permanen. Jadi umpamanya, jadi bukan seperti cerai. Cerai itu masih bisa rujuk. Ya? Masih bisa rujuk. Bahkan sampai talak 3 pun masih bisa rujuk enggak? Bukan rujuk. Masih bisa kembali enggak? Talak 3. Bisa enggak? Kalau seorang suami mentalak 3 istrinya, masih bisa kembali enggak? Masih bisa kembali meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi minimal masih bisa berharap. Masih bisa berharap kembali kan? Ya, tapi kan syaratnya berat. Kalau sudah talak 3 itu, bagaimana caranya kalau mau kembali? Pertama, istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain. Yang kedua, dan sudah merasakan hubungan suami istri dengan suami yang kedua, yang baru. Kemudian yang ketiga, diceraikan atau ditinggal mati. Yang keempat, bukan, masih ada yang keempat.
bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Dia nggak boleh dia rekayasa itu. Nikahi dulu itu. Nah, ya, baru nanti setelah itu ceraikan. Kalau direkayasa itu enggak. Ya. Nah, jadi kalau ternyata 4 hal ini terpenuhi, maka boleh mantan suami kembali kepada mantan istrinya yang sudah dicerai dengan talak 3. Masih ada kemungkinan. Tapi li'an ini sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Tidak bisa lagi kembali. Tahriman mu'abbada. Status pengharamannya bersifat permanen selama-lamanya. Meskipun setelah itu keduanya menyesal. Kenapa baku li'an? Tidak ada. Tidak ada jalan. Kalau sudah berli'an, ya, melakukan li'an, maka dua-duanya dipisahkan. Meskipun walau lam yufarriqil hakim bainahum, meskipun hakim tidak mengatakan kalian berpisah. Otomatis. Meskipun hakim tidak mengatakan bahwa kalian harus berpisah, otomatis dengan li'an ini dua-duanya dipisahkan. Dan status perpisahannya ini sifatnya permanen. Nah, yang ketiga, konsekuensinya para jamaah sekalian, yantafi anhu nasabu waladiha wa yulhaqu bizawja wa yatatallabu nafyul walad dzikrahu sarahatan fil li'an. Kaqaulihi ushhidu billah atau ashhadu billah inni laminas sadiqin fima ramaituha bihi minaz zina wa ma hadza biwaladi. Jadi, apa konsekuensinya? Kalau ternyata wanita itu hamil dari perzinahan itu, atau dia sementara hamil ketika proses li'an itu terjadi, maka konsekuensinya ya yantafi anhu nasabu waladiha. Jadi tidak boleh dinisbatkan dinisbatkan nasabnya kepada suami yang meli'an, tidak boleh. Wa yulhaqu bizauja. Nasabnya anak itu dinisbahkan kepada siapa? Istrinya. Ya, istrinya. Jadi tidak boleh sama sekali dinisbahkan kepada suami yang meli'an. Jadi dia nafikan itu, tidak boleh tidak boleh diisbat, tidak boleh ditetapkan. Ya, harus dinafikan anak itu. Bahkan itu mengharuskan kalau istrinya hamil akibat perzinahan itu, mengharuskan pada saat meli'an itu disebutkan dalam ucapan li'an itu. Nah, ini tambahan ya. Jadi kalau dalam li'an itu istrinya sudah hamil, maka dia harus mengatakan, selain dia mengatakan bahwa saya bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa istri saya melakukan perzinahan, harus ditambah dengan tambahan redaksinya. Ya, tambahan redaksinya dia katakan bahwa anak yang dikandung itu bukan anak saya. Nah, itu harus ditambah seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'ati fa farraqa bainahuma wa alhaqal waladu bil mar'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memfasilitasi li'an antara seorang laki-laki dan wanita, dan setelah itu Rasulullah pisahkan keduanya wa alhaqal walada bil mar'ah, dan anak dari wanita itu dinisbatkan kepada wanita, tidak dinisbatkan kepada laki-laki. Yang keempat, apa konsekuensinya? Wujubu haddiz zina 'alal mar'ah illa an tula'ina hiya aidan fa inna nuqulaha 'anil aiman ma'a aimanihi bayyinatun qawiyyah tujibu iqamatil haddi 'alaiha. Ya. Wujubu haddiz zina. Apa itu? Tegaknya hadduz zina. Apa itu hadduz zina? Hukuman akibat perzinahan. Jadi ditegakkan hukuman perzinahan kepada wanita. Kepada wanita kecuali illa antula'ina hiya aidan. Kecuali wanita itu membalas
ucapan suaminya. Jadi begini maksudnya. Jadi kalau suami menuduh, menyebutkan 4 kali dan ucapan yang kelima, istrinya diam, dia tidak mau membalas. Artinya dia istrinya mengakui perbuatan zinanya itu. Maka ketika itu kalau dia mengakui itu, dia tidak membalas ucapan suaminya, dia tidak balas sumpahnya suaminya, maka wajib ditegakkan hadduz zina, hukuman perzinahan atas istri, karena dia mengakui perzinahan itu. Ya, jadi wujubu haddiz zina alal mar'ah, kecuali dia menolak tuduhan itu dengan melaknat juga suaminya. Nah, ya, melaknat suaminya bahwa tuduhannya itu tidak benar. Ya. Nah, para jamaah sekalian, karena kalau dia tidak mau bersumpah, ya, kalau wanita itu, maka itu menjadi indikasi kuat, bayyinatun qawiyah, bukti yang kuat bahwa tuduhan itu benar, yang mewajibkan ditegakkannya hukum hadduz zina kepada wanita itu. Nah, ini para jamaah sekalian, konsekuensi daripada li'an itu. Jadi ini memang konsekuensinya berat, ya, karena memang terkait dengan harga diri, di mana dalam Islam salah satu yang sangat dijaga dalam Islam, bahkan masuk dalam kategori 5, salah satu dari 5 tujuan syariat ini diturunkan adalah, salah satu diantaranya adalah hibzun nasab, ya, menjaga kesucian nasab seseorang, ya, atau kehormatan diri seseorang. Nah, kalau itu ternodai, maka konsekuensinya berat. Ya, nah, termasuk diantaranya adalah proses li'an ini. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang lain, saya persilahkan. Silakan. Ya. Sebaliknya. Jadi kalau ya. 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 Suaminya berzina, istrinya yang menuduh. Ya, saya bacakan ini ya. Ya. Jadi para ulama kita mengatakan sama juga.
tidak putusannya dia putus. Hukum asalnya tuduhan perzinahan itu fatwa dan saksinya itu harus dilihat. Tidak boleh hanya sekedar, mohon maaf, tidak boleh ditanya saksi yang kedua, saya tidak lihat, saya cuma dengar suara. Tidak boleh. Harus lihat. Lihat. Dilihat. Kalau di buku fikih, buku berapa sekali? Harus lihat betul. Nah, maka ini memang bukan tuduhan yang mudah. Pembuktiannya, maka Islam itu luar biasa, menjaga kehormatan diri seseorang meskipun ada tuduhannya, tapi tidak boleh kehormatan itu dilalui. Luar biasa syariat kita menjaga kehormatan seseorang. Bagaimana kalau digerai satu kampung baru tidak pajar sekamar itu? Kalau satu kampung lebih 4 orang itu. Ada kita lihat, nah itu jadi bukti kuat, bukti kuat, dan itu bisa. Makanya para jemaah sekalian, ini tidak boleh dieksekusi oleh person. Ini harus di depan hakim. Saya kira demikian para jemaah sekalian. Saya kira satu kampung yang lihat. Kalau itu cukup ya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ya, doanya mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Tapi perlu karena penjelasan terkait dengan ini bagian daripada hukum yang harus dijelaskan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.